Hai, selamat datang di Museum Teater Indonesia yang akan dibawakan oleh saya, Husna Afifah dari 5B PBSI. Nah, teman-teman, Museum Teater ini akan mementaskan pameran virtual yang dimana akan memadukan sebuah gambar dan juga sebuah artefak. Nah, teman-teman, ikuti perjalanannya yuk untuk mengetahui beberapa keilmuan mengenai tentang teater. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah gambar loh. Yuk kita dekati gambar tersebut. Apa sih gambar ini? Gambar ini adalah teater ketoprak di Indonesia. Teater ini adalah cerminan pertumbuhan bangsa Indonesia dengan tema-tema yang mencerminkan kesadaran dan cita-cita bangsa. Nah, maka dari itu, teater ini memadukan idiom barat dan juga tradisi pribumi yang dimana menciptakan gaya unik yang berbeda dari teater barat dan juga teater etnik. Hal ini melibatkan kelompok teater etnis. Nah, teater ini memiliki beberapa proses industrialis di mana mereka dipengaruhi oleh ideologi nasional dan juga bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, kita ke gambar selanjutnya yuk. Nah, siapa yang tahu apa ini teaternya? Teater ini adalah teater ludruk di Indonesia. Teater memiliki beragam warisan seni dan juga budaya. Hal ini dapat kita ketahui bahwa teater memiliki outlook pariwisata dan juga ekonomi kreatif, yang dimana merupakan salah satu sektor ekonomi bidang kreatif yang menambahkan bidang-bidang atau pertumbuhan pesat mengenai tentang ekonomi. Nah, jenis teater tradisional di Indonesia yang masih sering ditampilkan dalam pergelaran kesenian daerah adalah teater ludruk yang berasal dari Jawa Timur. Nah, hal ini karena digabungkan oleh penampilan drama dan juga iringan musik gamelan yang sehingga memiliki hal unik dalam budaya keindonesiaan dalam museum teater. Nah, selanjutnya ke foto selanjutnya yuk. Nah, dalam hal ini siapa yang tahu teater ini? Teater ini adalah teater modern karya Malam Jahanam. Karya ini diterbitkan oleh Motinggo Boeste yang dimana memiliki nilai tersendiri bagi penonton dan juga pengamat seni teater yang telah menciptakan berbagai gagasan dan juga mensukseskan pertunjukan tersebut. Teater ini telah diperbincangkan oleh Bengkel Teater Trendra. Hal ini sebagai inovasi berhasil yang disampaikan oleh komunitas tersebut. Nah, teman-teman, yuk kita ke gambar selanjutnya yuk. Wah, sangat banyak. Nih, mari kita lihat ke foto selanjutnya. Teman-teman, ada yang tahu gak sih ini teater apa? Teater ini adalah teater koma yang ditampilkan di Taman Ismail Marzuki. Teater ini ditampilkan dengan judul Matahari Papua. Nah, teater ini telah disutradarai atau ditulis oleh Endriar Tierno, yang dimana beliau adalah salah satu sastrawan di Indonesia. Karya beliau salah satunya adalah Matahari Papua. Oke teman-teman, kita ke selanjutnya yuk. Baik. Nah, selanjutnya ini ada yang tahu gak sih ini apa? Yuk kita lihat. Ini adalah salah satu teater koma juga teman-teman. Teater ini telah dipementaskan di Teater Taman Ismail Marzuki. Dituliskan oleh salah satu sastrawan seperti tadi, Endriar Tierno. Hal tersebut memiliki beberapa pementasan, yakni dipementaskan oleh Sekar Dewantara dan Rangga Riantiarno, namun juga memiliki berbagai pemain lainnya yang sangat keren. Oke, kita ke foto selanjutnya ya. Nah, teman-teman, ada yang tahu gak sih ini gambar apa? Gambar ini adalah Taman Ismail Marzuki, Teater Taman Ismail Marzuki, yang dimana didirikan oleh Ali Sadikin, Gubernur populer Jakarta tahun 1970, yang dimana memiliki
kreatif dan juga produktif, tidak hanya di Jakarta tetapi di kota-kota besar lainnya. Nah teman-teman, kita ke foto selanjutnya yuk. Wah, ada 2 foto nih. Wah, ternyata beda banyak foto. Mari kita ke foto selanjutnya. Teman-teman, ada yang tahu gak sih ini kelompok teater apa? Ini juga salah satu kelompok teater yang dipementaskan oleh Teater Koma, yang dimana dimainkan dengan judul Goro-Goro Mahabharata di Taman Ismail Marzuki. Nah, lihat teman-teman, ini sangat luar biasa ya, beliau memainkan pemerannya sesuai dengan apa yang dituliskan oleh sutradara. Oke teman-teman, selanjutnya ada yang tahu gak sih ini teater apa? Ini adalah Teater Syahid UIN Jakarta, yang dimana dengan judul Antigon. Teater ini berkembang pada tahun 2024. Bukan hanya berkembang teman-teman, ternyata teater Antigon ini sudah dipementaskan oleh teater-teater sebelumnya. Namun, salah satu perkembangan dalam teater di Indonesia adalah teater yang semakin berkembang semakin baik. Nah, salah satunya teater semakin banyak. Nah, salah satunya adalah adanya Teater Syahid UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, teman-teman, kita ke foto selanjutnya yuk. Yuk. Nah, kalau ini zaman dulu teman-teman. Ini adalah teater tahun 1900-an dan juga sampai 1940-an. Nah, teater ini memasuki era modern yang dimana memasuki zaman baru dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern lainnya. Teater ini merupakan salah satu teater di Indonesia tahun 1900-an sampai 1945. Oke teman-teman, kita ke foto selanjutnya yuk. Kira-kira ada yang tahu gak sih ini teater apa teman-teman? Yuk kita pencet, coba kita lihat ya. Ini adalah salah satu pementasan teater karya Saini KM teman-teman, yakni Ben Gotun. Nah, teater ini dipementaskan oleh Universitas Negeri Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Luar biasa ya teman-teman, penampilannya sangat memukau. Oke teman-teman, kita ke foto selanjutnya ya. Yuk ke lokasi selanjutnya. Ini kan sudah kita bahas ya tadi. Selanjutnya mengenai tentang ini dia. Wah, sangat banyak sekali tokoh-tokoh sastrawan di Indonesia. Kita lihat terlebih dulu sastrawan yang pertama. Mengenai tentang siapakah ini? Ini adalah Saini KM. Saini KM adalah salah satu sastrawan di bidang teater. Beliau menulis sebuah drama dan juga beberapa puisi. Nah, teman-teman, beliau menerbitkan 3 buah puisinya, yakni Nyanyian Tanah Air, Mimbar Deklamasi Pres, dan Rumah Cermin, serta 10 Orang Ratusan. Nah, kumpulan karya beliau juga menulis beberapa sastra lakon, yakni berjudul Sebuah Rumah di Argentina, yakni memenangkan hadiah dalam sayembara penulisan yang diadakan oleh Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa di Jakarta Raya. Beliau sangat keren ya teman-teman. Saini KM memiliki beberapa ilmu dan juga beberapa karya yang luar biasa yang patut kita contohkan. Oke teman-teman, kita selanjutnya ke belakang dari Saini KM. Kira-kira ada foto apa ya teman-teman? Ternyata ada gambar loh, lihat ya, kita lihat ya. Wah, ini dia. Teman-teman, ini adalah pementasan Kerajaan Burung karya Saini KM, yakni disutradarai oleh Berti Galang Dwi di Teater Arena Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yang di sini dipenuhi oleh beberapa anak-anak dari bangku sekolah dasar. Hal tersebut merupakan salah satu kebanggaan bagi mereka karena telah menampilkan teater tersebut, sehingga
beberapa anak-anak menyukai teater tersebut dikarenakan adanya juga drama musikali puisi musikal. Ya, selanjutnya ini adalah mengajak penonton yang mayoritas anak-anak untuk peduli terhadap alam, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke foto selanjutnya yuk. Kira-kira ini ada apa sih? Siapa yang tahu ini salah satu teater tahun berapa? Nah, kita lihat ya. Ini adalah teater pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai 1970. Pada periode ini, Indonesia baru saja merdeka dan teater menjadi salah satu medium yang penting untuk menyuarakan semangat nasionalisme. Semangat kemerdekaan sangat mempengaruhi perkembangan teater di Indonesia, terutama di masa revolusi fisik dan juga pola politik. Sehingga proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 diadakan adanya sebuah teater sebagai alat propaganda nasional untuk menjaga semangat juang masyarakat. Ternyata pada tahun 1945 sampai 1950 adanya juga penonton amatir atau pemain amatir. Nah, baik amatir maupun profesional seringkali mengangkat tema perjuangan melawan penjajahan, pengkhianatan, serta penderitaan yang dialami oleh rakyat selama perang. Namun, meskipun teater ini vital dalam mempertahankan semangat juang, karya-karya yang dihasilkan pada periode perang tidak dianggap memberikan kontribusi besar dalam kualitas artistik. Setelah perang, seniman teater mulai merenungkan pengalaman mereka, namun munculnya rasa kekecewaan terhadap sosial politik. Nah, sehingga adanya beberapa tema penderitaan, keberanian, pengorbanan, pengkhianatan, dan juga beberapa mengenai tentang politik. Nah, beberapa karya penting pada tahun 1945 sampai 50 ada beberapa nih teman-teman, yakni Fajar Sidik karya Emilia Sonosa. Ya, lalu ada Kapten Syaf karya Karta Hadimaja. Lalu selanjutnya ada karya Pertahanan Terakhir. Karya-karya ini mengeksplorasi mengenai tentang rasa kecewa terhadap sosial politik pasca perang, termasuk korupsi, krisis ekonomi, dan juga benturan ideologi. Nah, teman-teman, kita ke foto selanjutnya yuk. Teman-teman ada yang tahu gak sih ini kira-kira foto apa? Oke, kita lihat ya. Ini adalah teater pertumbuhan pada tahun 1970 sampai 1990. Teater ini mengalami perkembangan yang pesat. Lembaga pendidikan seni seperti Institut Kesenian Jakarta dan juga ISI, Institut Seni Indonesia Bandung, dan juga Akademi Seni Drama dan Film Indonesia berperan sentral dalam mendidik generasi baru seniman teater. Nah, pada periode pertumbuhan ini adanya Institut Kesenian Jakarta, teman-teman. Nah, dan juga ISI, Institut Seni Indonesia. Keduanya menjadi pusat pendidikan seni yang memberikan ruang bagi eksplorasi dan inovasi dalam dunia teater. Hal ini memunculkan eksperimen baru yang memadukan elemen budaya lokal. Selanjutnya ada juga Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Nah, fakultas ini berperan menjadi mengkaji secara akademis tentang teater Indonesia. Selanjutnya adanya juga Festival Teater Jakarta. Festival ini menjadi ajang bergensi bagi para praktisi teater untuk menampilkan karya-karya mereka di tingkat nasional. Luar biasa ya teman-teman, bahwa pada periode ini adanya beberapa institut-institut kesenian yang mulai semakin lama semakin berkembang. Nah teman-teman, ada yang tahu gak sih ini apa? Ini adalah salah satu penonton amatir atau pemain amatir pada tahun 2018.
pementasan teater bunga penutup abad. Hal ini terjadi pada periode bukan hanya 2018 teman-teman, tapi 1990 sampai 2020-an. Era ini memiliki sangat dinamis bagi perkembangan teater di Indonesia, yakni munculnya berbagai fenomena menarik seperti penonton amatir, perkembangan kritik teater, meningkatnya profesionalisme, serta pesatnya pertumbuhan teater pendidikan dan juga teater kampus. Antara tahun 1926 ketika Rustam Effendi menulis Bebasari tahun 1945, pemerintah Belanda menyerahkan kepada Angkatan Darat Jepang. Para seniman tampak sibuk mencari idiom yang paling cocok untuk teater baru tersebut. Pada tahun itu, Soekarno menuliskan Krutut Bikut Bi, dan juga Dr. Setan Imam Supardi menulis Keris Empu Gading. Kelompok amatir yang beranggotakan kaum intelektual dan aktivis gerakan nasional menjamur di kota-kota besar seperti Jakarta, Batavia, Bandung, dan juga Surabaya. Salah satu ciri yang membedakan kelompok amatir dengan kelompok profesional adalah para aktor dan juga aktivis dari kelompok amatir setia pada teks drama. Itulah ciri-cirinya teman-teman. Ternyata sangat luar biasa ya. Oke teman-teman, kita ke foto selanjutnya yuk. Ini ada apa sih? Oke, kita lihat ini adalah salah satu pementasan teman-teman. Ini adalah salah satu pementasan teater ketoprak. Teater semakin lama semakin berkembang teman-teman. Bukan hanya pada tahun 1940-an, tapi semakin lama semakin berkembang pada tahun 2020-an. Perkembangan profesionalisme teater di Indonesia ditandai dengan pertama, meningkatnya kualitas produksi, yakni penggunaan teknologi, desain yang lebih baik dan juga perhatian yang detail. Dua, perkembangan sumber daya manusia, yakni seperti pendidikan formal, workshop, dan juga jaringan profesional lebih luas. Ketiga, adanya pemanfaatan teknologi, yakni seperti promosi digital, dokumentasi, dan juga penjualan tiket yang semakin lama semakin berkembang. Ini salah satu bahwa teater di Indonesia semakin lama semakin berkembang teman-teman. Nah, pasca kemerdekaan, seni teater semakin melembaga untuk membentuk institusi pendidikan tersendiri. Lembaga teater dibentuk oleh orang-orang yang sebelumnya sudah berkecimpungan dengan dunia seni teater. Pada sebut saja seperti di Jakarta pada tahun 1955, yang pada saat itu muncul ATNI. Tahu gak ATNI teman-teman? Yakni Akademi Teater Nasional Indonesia yang dimonotori oleh Usmar Ismail dan Asrul Sani. Kemudian dilanjutkan oleh aktor dan sutradara lulusan dari akademi tersebut, yakni Teguh Karya atau Wahyu Sinombing. Oke teman-teman, kita ke foto selanjutnya yuk. Kira-kira ini apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Ini adalah salah satu pertunjukan STB, Studi Klub Bandung, yang dimana didirikan pada tahun 13 Oktober 1958 oleh 7 tokoh teman-teman, yakni ada Jim Lim, Suyatna, Anirun, Sutarjo, Wiraumi Harja, Adrian Kahar, Tin Sri Kartini, Tio Jonggi, dan juga Soe Harmono, Tiro Suwarno. STB adalah kelompok studi teater modern yang membuka ruang belajar bagi banyak seniman. Mereka diantaranya ada beberapa tokoh, yakni Rahman Sabur, Yoyo Cedurajman, Imam Soleh, Yusef Muldiana, dan Wawan Sofwan, serta Retno Dimarwati, serta Asep Budiman. STB pernah meraih hibah seni pada tahun 2003 kategori pentas keliling untuk pementasan Tabib Gadungan karya Molière. Berkat dukungan ini, pementasan ini telah dipementaskan beberapa juga, yakni seperti Yogyakarta, Surabaya, Soekarta.
Nah, teman-teman, kita ke foto selanjutnya yuk. Kalian tahu ini teater apa? Yap, ini adalah salah satu bengkel teater. Bengkel teater didirikan oleh Willy Brodus Rendra Brata atau dikenal dengan tokoh W.S. Rendra. Nah, pada tahun 1967 di Yogyakarta, kelompok ini memainkan beberapa peran penting dalam perkembangan teater Indonesia. Rendra yakni adalah seorang maestro teater yang kritis terhadap kesewenang-wenangan Orde Baru, sehingga menciptakan bengkel teater yang sering menampilkan kritik sosial dan juga politik dalam bentuk yang tidak terduga. Nah, teman-teman, kita dapat lihat ya, ini salah satu contoh di bengkel teater. Sangat luar biasa ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lihat ke selanjutnya. Oke, ini adalah salah satu ilustrasi menulis naskah drama teater. Naskah drama teater ini semakin lama semakin berkembang, teman-teman. Naskah drama yang dituliskan oleh Rustan Effendi salah satunya pada tahun 1926 tidaklah sangat mudah. Pada tahun-tahun tersebut, peristiwa bersejarah nasional telah muncul seperti Sumpah Pemuda, sehingga para penulis naskah drama lainnya semangat dalam menulis naskah teater, seperti Sanusi Pane, karya Kertajaya, terus Majapahit, Muhammad Yamin menulis Ken Anggrok, dan juga Ken Dedes. Drama-drama tersebut membahas tentang tema-tema berhubungan visi kebangsaan dan juga datangnya dengan harapan dan permasalahan pada tahun 1920-an. Oke, teman-teman, kita ke foto selanjutnya yuk. Teman-teman, ada yang tahu gak sih ini teater apa? Ini adalah salah satu siswa Akademi Teater Nasional tahun 1960 yang dipimpin oleh Usmar Ismail, yang dikenal adalah Sandiwara Hiburan Maya, kelompok amatir Maya, yang didirikan pada tahun 1944. Rombongan tersebut ada Usmar Ismail, Dejaya Kusuma, Suryo Sumorto, Rosihan Anwar, dan juga Abu Hanifah. Prinsip yang dijunjung rombongan tersebut adalah nasionalisme, humanisme, dan juga agama. Yang menarik dari berdirinya rombongan ini adalah ketidakpuasan terhadap karya pusat seni, sehingga mereka membentuk melalui 5 prinsip dalam masa depan. Oke, teman-teman, kita ke tokoh selanjutnya nih, teman-teman. Siapa yang gak kenal ini? Ini adalah salah satu tokoh sastrawan di Indonesia, yakni W.S. Rendra. W.S. Rendra adalah salah satu sastrawan, penyair, dan dramawan yang paling berpengaruh di Indonesia. Dikenal sebagai burung merak ya karena gaya panggungnya yang berenergi dan juga karismatik. Rendra memainkan peran yang besar dalam mengunggah kesadaran politik dan sosial melalui karya-karya teaternya. Dia mulai karirnya dalam pendekatan realisme konvensional seperti Orang-orang di Tikungan Jalan dan juga Guncangan. Beliau selalu memerankan tema-tema mengenai tentang sosial dan politik yang sangat kuat. Teman-teman, ada yang tahu gak sih ini siapa tokohnya? Ini adalah tokoh Arifin Cenwar, yang dimana beliau dikenal sebagai dramawan, sutradara panggung, serta sutradara film dalam memainkan beberapa seni teater. Karyanya dengan tema kemanusiaan dan juga perlawanan terhadap penindasan. Luar biasa ya, teman-teman. Beliau salah satu tokoh hebat sastrawan di Indonesia. Nah, teman-teman,
Ada yang tahu gak sih ini tokoh siapa? Ini adalah salah satu tokoh sastrawan, yakni Putu Wijaya, teman-teman. Putu Wijaya adalah sosok yang sangat produktif dan juga inovatif dalam dunia teater Indonesia. Gaya khasnya adalah penggabungan antara tradisi Bali yang kuat dan juga pendekatan Artawidian, menciptakan pengalaman teater yang dinamis dan juga penuh ekspresi. Beberapa karyanya seperti Aduh, Dor, Edan, dan Awas menampilkan dunia yang serba gila dan chaos, namun tetap memberikan kritik yang tajam terhadap politik dan juga manusia modern. Teman-teman, kita ke foto selanjutnya yuk. Ada siapa ya ini? Ini adalah Usmar Ismail. Beliau lahir pada tahun 20 Maret 1921 dan wafat pada tahun 2 Januari 1971. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam pengembangan teater modern dan juga film Indonesia. Selain sebagai sutradara, beliau juga mendirikan salah satu akademi teater, yakni Akademi Teater Nasional Indonesia, yang dimana berperan dalam mendidik generasi muda dan dalam seni teater. Nah, karya-karya beliau seperti Darah dan Doa, yakni film pertama di Indonesia, dan juga Tigo Darah dan juga Perjuangan. Perannya sangat mempopulerkan mengenai tentang realisme di panggung teater dengan signifikan. Oke teman-teman, kita ke tokoh selanjutnya. Oke, siapa yang nggak kenal ini? Ini adalah salah satu tokoh sastrawan di Indonesia, yakni Sanusi Pane. Beliau adalah merupakan salah satu penyair, penulis esai, dan juga dramawan, yang dimana ditunjuk sebagai ketua organisasi pusat kesenian di Indonesia pada tahun 1943. Beliau menuliskan drama seperti Kertah, Jaya, Majapahit, dan juga drama-drama yang membahas mengenai tentang visi kebangsaan dan juga yang datangnya dengan harapan dan juga permasalahan. Drama-drama tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah teman-teman, ke tokoh selanjutnya yuk. Ini adalah N. Riartiarno. Beliau menuliskan salah satu karya yakni seperti Pelangi, Cermin, yang dimana membahas mengenai tentang masalah-masalah rumah tangga dan juga kesenjangan sosial, seperti opera Kecoa, opera Ikan Asin, Bom Waktu, perpaduan antara humor dan juga protes sosial yang menjadi ciri khas lakon aslinya, terbukti menarik perhatian masyarakat kota Jakarta, sehingga pementasan mampu menarik banyak penonton. Beliau sangat keren ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah salah satu pameran virtual yang dapat kita ketahui untuk menambah wawasan ilmu kita. Nah teman-teman dapat lihat ya, ini salah satu gambar atau salah satu pementasan teater, sangat luar biasa ya teman-teman. Nah di setiap toko ternyata memiliki beberapa perbedaan ya teman-teman, tapi rata-rata memperjuangkan tentang kebangsaan Indonesia melalui sebuah karyanya. Sangat luar biasa ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton pameran saya, Husna Afifah. Pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.